Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi penelitian kami pada program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan yang berjudul Aloe Vera Gel sebagai masker rambut, maskara, dan moisturizer. Dan tak lupa, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Eka Trisnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep iptek dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Trisnawati MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Aloe Vera Gel sebagai masker rambut, maskara, dan moisturizer. Dan perkenalkan saya Afrelia Puspitaningtia sebagai moderator dan presentator keempat, Mahmuda sebagai presentator pertama, Mentari Elvareta sebagai presentator kedua, dan Syifa Budiarti sebagai presentator ketiga. Baik, langsung saja kepada presentator pertama, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum rencana usaha, yang ketiga yaitu ada metode pelaksanaan, dan yang keempat yaitu ada biaya dan jadwal kegiatan. Ya, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Rambut pada manusia merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai pelindung. Kesehatan rambut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti partikel debu yang menempel akibat dari polusi udara, paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, lidah buaya sendiri mengandung beberapa mineral seperti zinc, kalium, zat besi, dan seperti vitamin A. Keunggulan lidah buaya terletak pada selnya yang mampu untuk meresap di dalam jaringan kulit, sehingga banyak menahan kehilangan cairan yang terlalu banyak dalam kulit. Oleh karena itu, kami menciptakan inovasi baru pemanfaatan lidah buaya dalam bidang kosmetik. Nah, manfaat dari usaha yang kami buat yaitu pertama, bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Yang kedua, dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, bisa memanfaatkan lidah buaya yang jarang diketahui keunggulannya. Dan yang terakhir, membantu masyarakat untuk mengatasi masalah pada rambut. Luaran yang diharapkan. Yang pertama, produk usaha Aloe Vera Gel, yaitu produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah aloe vera gel yang dihasilkan dari lidah buaya. Yang kedua yaitu manfaat aloe vera gel bagi kesehatan, yaitu manfaat di bagian dari lidah buaya, yaitu salah satunya menutrisi rambut, dan berdasarkan kandungannya, aloe vera dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut yang dialami akibat rambut rusak. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, jenis usaha dan keunikan produk. Yang kedua, lokasi dan pengamatan lingkungan. Yang ketiga, potensi sumber daya dan peluang pasar. Dan yang keempat, analisis ekonomi usaha. Gambaran umum rancangan usaha. Pertama, jenis usaha dan keunikan produk. Usaha yang akan kami mulai yaitu membuat dan menjual masker rambut dari aloe vera gel, di mana produk aloe vera gel ini sudah banyak beredar di kalangan masyarakat luas. Namun beberapa dari masyarakat kurang suka dengan bau dan tekstur dari lidah buaya ini yang sedikit berlendir, serta harganya yang sedikit lebih mahal. Maka kami akan membuat produk aloe vera gel ini dengan harga yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat luas, serta akan membuat bau dan teksturnya yang disukai oleh masyarakat. Tentunya produk yang akan kami buat ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu produk aloe vera gel ini memiliki 3 manfaat dalam satu produk, yaitu dapat digunakan sebagai masker rambut, maskara, dan moisturizer. Lokasi dan pengamatan lingkungan, di mana seseorang yang akan memulai usaha pasti akan memilih lokasi usaha yang strategis, di mana dekat dengan keramaian atau dekat dengan pemukiman penduduk. Yang kedua, kawasan kantor atau perusahaan maupun instansi sekolah. Yang ketiga, bisa melalui daring atau media sosial baik WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok,
atau ke aplikasi marketplace. Poin yang ketiga yaitu potensi sumber daya dan peluang pasar. Aloe vera gel ini memiliki kandungan dan manfaat yang beragam serta dapat dipakai oleh siapapun dan harganya terjangkau. Jadi, target usaha kami adalah semua kalangan masyarakat, namun sasaran dengan persentase tinggi akan ke mahasiswa, pelajar, dan karyawan. Yang keempat, analisis ekonomi usaha. Perencanaan bisnis dengan perencanaan modal awal Rp6.270.000 akan menghasilkan produk sebanyak 200 buah per minggu untuk harga pokok penjualan yaitu Rp15.000 per buah. Jadi, total biaya produksi sebesar Rp65.130.000 dan unit penjualan per tahunnya adalah 9.600 buah dengan perkiraan omset per minggu sebesar Rp3 juta dan perkiraan omset per tahun sebesar Rp78.870.000. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada pengamatan lingkungan, yang kedua planning usaha, dan yang ketiga teknik produksi komoditas usaha. Yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Gel aloe vera ini dibuat dari ekstrak lidah buaya dan menghasilkan gel yang mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan alami dan menghaluskan kulit. Gel aloe vera ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan terutama pada kulit dan rambut karena kaya akan vitamin. Kemudian yang kedua ada planning usaha. Dalam planning usaha ini kami akan menentukan latar belakang usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, lokasi usaha, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian yang ketiga teknik produksi komoditas usaha. Pada proses produksi yang dilakukan dalam pembuatan aloe vera gel ini adalah pemilihan, penyortiran, hingga pengolahan gel dan pengemasan. Pada proses pengolahan ini harus memperhatikan kebersihan peralatan, proses pemindahan bahan ke peralatan yang lain, dan proses pengemasannya. Kemudian ada teknik produksi. Yang pertama pembuatan gel aloe vera ekstrak kulit lidah buaya. Proses ekstraksi kulit lidah buaya dengan memotong daun lidah buaya. Selanjutnya, mengeluarkan resin dari daun dengan mendiamkan selama 10 menit di dalam mangkuk. Kemudian kulit dan hanya pada satu sisi untuk setiap daunnya. Selanjutnya yaitu mengorek gel menggunakan sendok. Pisahkan semua daging dengan gel dari kulit dari daunnya. Campurkan gel dengan pengawet alami, yaitu dengan mencampurkan 500 mg vitamin C dalam bentuk serbuk atau vitamin 400 IU. Campurkan semua bahan sekaligus sampai merata dengan menggunakan blender dan gel akan terlihat berbusa. Yang kedua yaitu pengemasan dan labeling. Produk akan dikemas menggunakan botol dengan cara memasukkan gel ke dalam botol menggunakan corong yang bersih. Diisi hingga penuh kemudian tutup rapat. Beri label berupa desain langsung pada botol sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, pemasaran atau marketing. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu yang pertama, membuat produk aloe vera gel dengan bentuk yang ringan dan minimalis. Yang kedua, mempromosikan produk melalui media sosial atau secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Untuk PKMK atau kewirausahaan mendapatkan pendanaan dari Pelmawa sebesar Rp7 juta dan dari perguruan tinggi sebesar Rp1.750.000. Untuk bahan habis pakai dan alat, kami menggunakan dana Pelmawa sebesar Rp3.750.000 dan dana perguruan tinggi sebesar Rp880.000. Yang kedua adalah transportasi lokal. Kami menggunakan dana Pelmawa sebesar Rp200.000 dan dana perguruan tinggi sebesar Rp200.000. Yang ketiga yaitu sewa dan jasa. Untuk sewa dan jasa, kami menggunakan dana dari Pelmawa sebesar Rp250.000 dan dana dari perguruan tinggi sebesar Rp200.000. Dan yang terakhir ada biaya untuk lain-lain, dan kami menggunakan dana Pelmawa sebesar Rp590.000 dan dana perguruan tinggi sebesar Rp200.000. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Pada bulan pertama, kami akan melakukan pembuatan proposal. Pada bulan kedua, yaitu persiapan alat dan bahan. Pada bulan ketiga, kami akan melakukan pengambilan gel lidah buaya, pembuatan aloe vera gel, dan pengemasan aloe vera gel. Pada bulan keempat, kami akan melakukan pemasaran dan penjualan, serta analisis hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.